Kisah ikan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Pada suatu hari, Nabi Musa memberikan ceramah di hadapan Bani Israel, menyuruh mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka berdiri dan berkata, "Siapakah orang yang paling banyak ilmunya?" Musa menjawab, "Sayalah orangnya." Maka Allah menurunkan wahyu kepada Musa, "Mengapa engkau menganggap bahwa dirimu sebagai manusia yang paling banyak ilmunya? Mengapa tidak menyerahkannya kepada Allah dan mengatakan, Allah lah yang lebih tahu?" Musa pun memohon ampun kepada Tuhannya, lalu berkata, "Wahai Tuhanku, lalu siapakah orang yang lebih banyak ilmunya daripadaku?" Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mempunyai seorang hamba yang tinggal di Majma' al-Bahrain, atau pertemuan dua laut. Dia lebih banyak ilmunya daripada kamu. Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa sampai kepadanya? Bawalah seekor ikan dalam sebuah wadah, lalu engkau pergi ke tempat itu. Di sana ikan tersebut akan hilang, dan itulah tandanya engkau akan bertemu dengan seorang hamba yang beriman." Musa sangat merindukan pertemuan dengan hamba mukmin yang telah Allah ajari ilmu selain yang ia miliki. Lalu Musa memanggil pembantunya yang sudah menginjak remaja, yaitu Yusya bin Nun. Ia menyuruhnya berburu seekor ikan untuk diletakkannya dalam sebuah wadah. Dimulailah perjalanan Musa dan pemuda itu untuk mencari hamba Allah tersebut. Musa adalah seorang nabi yang tidak menyukai kesengsaraan atau kelelahan dalam perjalanan, kecuali karena tujuan mencari ilmu dan menginginkan untuk segera mencapainya, walaupun sampai ke ujung dunia. Oleh karena itu, Musa dan Yusya bin Nun keluar untuk mencari seorang hamba soleh yang telah diberi banyak ilmu oleh Allah, sehingga keduanya sampai ke tempat bertemunya dua lautan. Di pinggir sebuah batu karang yang besar, Musa dan Yusya tertidur karena sangat kelelahan. Pada waktu mereka tertidur, ikan yang mereka bawa keluar dari wadahnya. Karena batu besar tersebut letaknya tidak jauh dari laut, maka ikan itu dengan cepat kembali ke lautan dengan perasaan senang, karena bisa hidup kembali. Musa mengetahui bahwa ia akan menemukan hamba soleh itu di sana, sebagaimana yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya tanda itu adalah dengan hilangnya ikan. Sekarang ikan sudah hilang, berarti ia akan segera bertemu dengan hamba itu dan menimba ilmu darinya. Lalu kembalilah Musa dan Yusya ke tempat batu besar berada untuk menemukan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khidir alaihissalam adalah seorang hamba Allah yang soleh, yang telah diajari oleh Allah sebuah ilmu yang tidak dimiliki oleh siapapun. Khidir telah minum mata air yang disebut Ainul Hayat, yaitu mata air yang jika diminum oleh seseorang, maka ia akan memiliki umur panjang. Khidir telah hidup sampai ia memeluk agama Islam bersama Rasulullah SAW, dan setelah itu ia wafat. Ia berkeliling negeri untuk melaksanakan perintah Allah, mengajak para hamba untuk beribadah kepadanya. Di pertemuan dua laut, di bawah batu besar, Khidir melakukan sholat dengan berbaju merah. Lalu Musa mengucapkan salam kepadanya. "Siapakah engkau?" "Aku Musa, nabi dari Bani Israel." "Siapa namamu, wahai hamba yang soleh?" "Aku Khidir." "Apa maksud kedatanganmu ke sini?" "Aku ingin mengikutimu hingga engkau mau mengajariku ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu." "Wahai Musa, sesungguhnya aku memiliki ilmu yang tidak Allah ajarkan kepadamu, dan engkau pun memiliki ilmu yang tidak Allah ajarkan kepadaku. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa sabar terhadap apa yang kau lihat. Bagaimana mungkin kau bisa sabar dengan ilmu yang belum engkau ketahui sedikit pun? Insya Allah aku akan menjadi orang yang sabar dan tidak akan melanggar apa yang engkau perintahkan. Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan sesuatu apapun sebelum aku menjelaskannya." Inilah syarat yang diterima Musa untuk mengikuti perjalanan Khidir, agar bisa melihat dan mendengar tanpa harus berbicara. Sebelum Khidir menjelaskan dan menyebutkan rahasia-rahasia pengetahuan tersebut di akhir.
Maka tibalah saatnya perjalanan seorang hamba yang soleh dengan seorang nabi. Musa dan Khidir pergi hingga sampai ke pinggir lautan, lalu keduanya meminum mata air Ainul Hayat. Tak lama kemudian, sebuah perahu lewat di hadapan mereka. Khidir memanggil para penumpang yang berada di dalamnya, dan mereka pun ternyata mengenal Khidir. Khidir dan Musa menaiki perahu bersama mereka. Para pemilik perahu sudah mengenal Khidir, sehingga mereka menerima dan mengajaknya naik tanpa harus membayar ongkos. Musa senantiasa menunggu apa yang akan ia ketahui dari hamba soleh itu. Kemudian datanglah seekor burung kecil hinggap di tepi perahu. Burung itu menjulurkan paruhnya ke laut dan meminum setetes air. Setelah ia terbang jauh, Khidir berkata terhadap Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya perumpamaan ilmuku, ilmumu, dan ilmu seluruh manusia dibandingkan dengan ilmu Allah, seperti para burung tersebut ketika berada di tengah lautan." Kemudian Musa menyadari bahwa ia sedang berada di depan seorang cendekiawan. Rasa takjub Musa semakin bertambah, demikian pula penghormatannya kepada Khidir. Di tengah-tengah ketakjubannya itu, terjadilah hal yang tak disangka-sangka ketika para pemilik perahu, yang mana adalah orang-orang fakir miskin, sedang sibuk berburu. Tiba-tiba Khidir mendekati sebuah papan perahu dan mencopotnya, sehingga perahu itu berlubang. Disinilah Musa berontak dan marah, lalu ia berkata, "Mengapa engkau mencopot papan perahu mereka dan membuat perahu itu berlubang? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Tapi Khidir kelihatan tenang dan berkata kepada Musa, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan bisa sabar denganku? Janganlah engkau menghukumku karena aku lupa, dan jangan pula membebaniku dengan urusan yang tidak mampu aku lakukan." Lalu ia pergi lagi setelah Khidir memaafkan kealfaannya yang pertama. Selanjutnya Khidir berangkat dengan ditemani Musa untuk mengajarkan kepadanya sebuah pelajaran baru dan menjelaskan rahasia keajaibannya. Khidir dan Musa turun dari perahu menuju sebuah desa. Mereka berdua menemukan seorang anak yang sedang bermain dengan riang gembira. Mereka bagaikan malaikat karena masih suci dari dosa dan belum mengetahui antara salah dan benar. Tiba-tiba Khidir memilih salah seorang anak yang paling tampan di antara mereka. Ia membisikkannya dan pergi bersama anak itu hingga ke tempat yang jauh dari pandangan manusia. Ia memegang kepala anak itu lalu membunuhnya. Musa melihat Khidir melakukan hal itu, hingga ia pun berteriak dan bergejolak amarahnya. "Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang mungkar." Perkara-perkara yang sulit itu tidak bisa dipahami oleh Musa. Tapi Khidir tidak melakukan sesuatu kecuali karena perintah Allah. Lalu Khidir memandang Musa dengan berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan bisa sabar bersamaku?" Musa berkata penuh malu dengan apa yang telah ia lakukan. "Jika aku bertanya kepadamu tentang hal yang lain, engkau berhak untuk meninggalkanku. Engkau telah banyak memaafkanku." Kemudian Musa dan Khidir melanjutkan perjalanan yang asing dan penuh keajaiban, hingga mereka sampai ke sebuah desa dalam keadaan yang sangat lapar. Mereka pun mencari makanan dari penduduk desa itu. Kondisi penduduk desa tersebut merupakan orang-orang kikir. Mereka tidak mau menjamu keduanya. Musa tetap bersabar hingga ia bersama Khidir menemui sebuah tembok tua yang hampir roboh. Khidir berkata pada Musa, "Bantulah aku menegakkan dinding ini." Rasa lapar yang dirasakan Musa sudah begitu kuat, namun ia tetap diam sehingga tidak adanya perpisahan dalam perjalanan menemani orang soleh tersebut. Lalu dia membantunya menegakkan dinding itu. Ketika keduanya selesai mendirikan kembali dinding itu, Musa berkata, "Kita telah meminta makanan dan jamuan dari penduduk desa ini, tapi mereka tidak mau menjamu kita. Andaikan engkau mau, engkau bisa meminta upah atas pekerjaan ini." Khidir pun berkata, "Inilah akhir dari perjalanan kita." Musa sepertinya menyesali apa yang ia katakan. Ia masih berharap perjalanan itu bisa lebih lama lagi. Lalu Khidir berkata lagi, "Akan aku jelaskan takwil tentang apa yang ingin segera engkau ketahui. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin dan fakir yang bekerja di laut.
Sementara di belakang mereka terdapat seorang raja zolim, yaitu Hudad bin Budar, yang akan merampas setiap perahu untuk dimilikinya. Jika ia melihat cacat dalam perahu, ia akan meninggalkannya dan tidak akan mengambilnya. Setelah kita semua turun dari perahu itu, ia datang dan mendapati perahu telah terkoyak. Lalu ia pun meninggalkannya. Mengoyak perahu adalah sebagai sebab selamatnya para pemilik perahu itu, bukan untuk menenggelamkannya. Sedangkan anak yang dibunuh, namanya adalah Jaisur. Kedua orang tuanya adalah mukmin. Jika ia dibiarkan hidup, ia akan menjadi orang kafir. Allah akan mengganti dengan anak berikutnya yang lebih baik darinya, yaitu anak yang akan menjadi seorang mukmin yang tidak akan menyusahkan kedua orang tuanya. Kematian yang mendadak mendatangkan kesedihan yang mendalam bagi kedua orang tuanya. Namun kecintaan Allah terhadap hambanya melebihi kecintaan seorang ibu terhadap anaknya. Mengenai tembok, adalah milik dua orang anak yatim di Madinah. Bapaknya adalah seorang mukmin. Di bawah dinding itu terdapat kekayaan yang disimpan bapaknya untuk bekal kedua anak itu. Bapak kedua anak itu telah berdoa kepada Allah agar kedua anaknya itu bisa mendapati hartanya. Maka Allah mengabulkan doanya dan menyuruhku untuk pergi ke sana, menegakkan kembali dinding itu sebelum benar-benar runtuh. Jika keduanya menginjak dewasa, maka mereka akan mendapatkan harta simpanan itu. Inilah takwil tentang apa yang ingin segera engkau ketahui. Musa merasa takjub, ia tidak mengetahui tentang hal-hal yang goib dan yang memperdayakan akal manusia. Ia tidak mengetahui hikmah Allah dalam segala perbuatan, walaupun dalam beberapa hal ia merasa lelah mengikutinya. Khidir dan Musa berpisah setelah melakukan perjalanannya mencari ilmu baru tersebut. Musa kembali ke Bani Israel. Kebaikan yang sangat bernilai, sebuah perahu yang dicopot papanya, anak yang dibunuh, dan tembok yang dibangun kembali. Setelah melewati masa yang lama, Rasulullah SAW bersabda, "Kita menyayangkan, andaikan Musa sabar, kita akan melihat keajaiban." Kita semua menyayangkan hal itu.